Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Riki Amelia, Yusfiah Ulmi, Nikmatul Umamah, dan saya sendiri yaitu Fanya Jian Akila. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis DuPont. Nah, apa sih analisis DuPont itu? Penasaran kan? Yuk kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan analisis DuPont. Jadi, analisis DuPont merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai efektivitas operasional perusahaan. Karena dalam analisis DuPont mencakup unsur penjualan, aktiva yang digunakan, serta laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian, sistematika dari analisis DuPont adalah dengan menguraikan ROA dan ROE. Jadi, di sini nanti akan dijelaskan bagaimana cara mencari ROA dan ROE. Dalam mencari ROA, di sini nanti akan ada dua rumus. Begitu pula mencari ROE juga akan ada dua rumus. Dari kedua rumus tersebut, nantinya dapat diketahui apakah akan menghasilkan jumlah yang sama atau jumlah yang berbeda. Kemudian, dalam analisis DuPont ini nantinya juga akan diketahui apakah ROA dan ROE itu saling berkaitan atau tidak. Kemudian, apabila perusahaan ingin menaikkan ROA ataupun ROE-nya, hal apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, keunggulan dari analisis DuPont. Analisis DuPont dapat digunakan untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Analisis DuPont sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang sifatnya menyeluruh dan manajemen bisa mengetahui tingkat efisiensi pendayagunaan aset. Analisis DuPont dapat membandingkan efisiensi penggunaan ekuitas pada perusahaan satu dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan tersebut berada di bawah, sama, atau di atas rata-rata. Analisis DuPont dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua beban dan ekuitas ke dalam bagian yang bersangkutan. Analisis DuPont dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian ROA. Sebelum masuk dalam perhitungan ROA, akan sedikit saya jelaskan mengenai yang dimaksud dengan ROA. Jadi, ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan tersebut dan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, dalam perhitungan ROA ini nantinya akan menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama itu adalah ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Untuk rumus yang kedua, ROA sama dengan net profit margin dikali total asset turnover. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumus Return on Assets atau yang biasa disebut dengan ROA. Nah, ROA sendiri memiliki beberapa metode perhitungan. Yang pertama dapat kita rumuskan sebagai berikut.
ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aktiva dan dikalikan 100%. ROA dapat diperoleh dengan cara membandingkan antara laba bersih terhadap total aset. Nah, total aset di sini merupakan total aset perusahaan dari awal tahun dan akhir tahun. ROA dinyatakan dalam persentase, maka rumus ROA tersebut dikalikan dengan 100%. Dan ini merupakan contoh dari perhitungan ROA. Data pertama kami ambil dari perusahaan Siloam International Hospitals Tbk. Kita mengambil data dari tahun 2017 dan 2018 untuk membandingkan. Nah, pada tahun 2017, perusahaan ini memiliki laba bersih sebesar 103.521 juta rupiah dengan total aset 7.596.268 juta rupiah serta mendapatkan hasil ROA sebesar 0,014 atau 1,4%. Sedangkan pada tahun 2018, perusahaan ini memiliki laba bersih sebesar 26.393 juta rupiah dengan total aset sebesar 7.694.942 juta rupiah dan mendapatkan hasil ROA sebesar 0,0034 atau 0,34%. Dan data kedua kami ambil dari perusahaan Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2017, perusahaan ini memiliki laba bersih sebesar 708.731.732.542 rupiah dengan total aset sebesar 4.712.481.525 rupiah dan menghasilkan ROA sebesar 0,15 atau 15%. Pada tahun 2018, perusahaan ini memiliki laba bersih sebesar 658.737.307.293 rupiah dengan total aset 5.416.875.753 rupiah dan mendapatkan hasil ROA sebesar 0,13 atau 13%. Yang selanjutnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ROA memiliki beberapa rumus. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk rumus yang kedua. Rumus ROA dapat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut. ROA sama dengan net profit margin atau NPM dikali dengan total asset turnover atau total. Di mana net profit margin itu bisa diperoleh dari perhitungan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Dan total asset turnover bisa diperoleh dari perhitungan penjualan bersih dibagi dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai rumus ROA, yakni ROA sama dengan net profit margin dikalikan total asset turnover. Dari rumus ini disederhanakan menjadi ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aktiva. Nah, kali ini saya akan menjelaskan contoh ROA dengan rumus laba bersih dibagi total aktiva. Yang pertama, perusahaan Siloam International Hospital Tbk. Pada tahun 2017, perusahaan Siloam International Hospital Tbk ini memiliki laba bersih sebesar 103.521 juta rupiah dan memiliki total aktiva sebesar 7.596.268 juta rupiah. Perusahaan ini juga memiliki penjualan bersih sebesar 5.848.006 juta rupiah. Dari rumus yang sudah saya sampaikan tadi, ROA sama dengan laba bersih dibagi total aktiva. Maka pada tahun 2017 ini memiliki nilai ROA sebesar 0,014. Lalu pada tahun 2018
memiliki nilai ROA sebesar 0,0034. Lalu perusahaan kedua yakni perusahaan Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Pada tahun 2017 memiliki hasil ROA sebesar 0,15 dan pada tahun 2018 memiliki hasil ROA sebesar 0,13. Nah, dari kedua perusahaan tersebut apabila dilihat kan itu memiliki hasil ROA yang menurun semua. Tetapi yang lebih mendekati nilai 1 adalah perusahaan Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Jadi perusahaan yang baik menurut rumus ROA ini adalah perusahaan Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Selanjutnya ROE, Return on Equity. Nah, apa itu ROE? Apa pengertian ROE? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ROE. ROE merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan memanfaatkan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. ROE tergantung pada skala perusahaan, di mana perusahaan kecil dengan modal yang kecil, maka ROE yang dihasilkan relatif kecil. Demikian juga sebaliknya. Apabila perusahaan itu besar dan mempunyai modal yang besar, maka ROE yang dihasilkan itu akan besar juga. Bagi pihak manajemen atau pemegang saham, ROE ini sangat penting. Kenapa penting? Karena ROE ini digunakan sebagai pengukuran dari nilai pemegang saham atau nilai perusahaan, di mana semakin tinggi rasio ROE itu, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Hal ini tentunya akan menarik investor untuk mengeluarkan dananya di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu rumus Return on Equity atau ROE. Nah, ROE ini dapat dihitung dengan rumus ROE sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas. Selain itu, ROE juga dapat dihitung dengan rumus ROE sama dengan ROA dibagi 1 min atau kurang dalam kurung debt ratio. Nah, debt ratio ini biasa disebut juga dengan rasio hutang. Pengertian dari rasio hutang sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mengandalkan hutangnya untuk membiayai asetnya. Perhitungan debt ratio ini didapatkan dari total hutang dibagi dengan total aset. Yang selanjutnya yaitu perhitungan ROE dengan menggunakan rumus laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Dari perusahaan Siloam International Hospital Tbk pada tahun 2017 diperoleh laba bersih sebesar 103.521 juta dibagi dengan total ekuitasnya yaitu 6.313.514 juta. Hasilnya adalah 0,016. Pada tahun 2018 laba bersihnya yaitu 26.393 juta dibagi dengan total ekuitasnya 6.316.675 juta. Hasilnya adalah 0,0041. Sedangkan pada perusahaan Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk pada tahun 2017 diperoleh laba bersih sebesar 708.761 juta 732.542 dibagi dengan total ekuitas 4.030.514 juta
864.860. Hasilnya yaitu 0,175. Pada tahun 2018, laba bersihnya adalah 658.737.307.293 dibagi dengan total ekuitasnya 4.449.920.417.711. Hasilnya adalah 0,14. Apabila menggunakan rumus ROA dibagi dengan 1 min dep rasio atau 1 min total hutang dibagi dengan total aset. Pada perusahaan Siloam International Hospitals Tbk pada tahun 2017 diperoleh ROA sebesar 0,014, total hutangnya sebesar 1.282.754 juta, total asetnya adalah 7.596.268 juta. Hasilnya adalah 0,016. Pada tahun 2018 diperoleh ROA sebesar 0,0034. Total hutangnya yaitu 1.378.267 juta. Total asetnya sebesar 7.694.942 juta dan hasilnya adalah 0,0041. Sedangkan pada perusahaan Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk pada tahun 2017 diperoleh ROA sebesar 0,15. Total hutangnya adalah 681.524.616.665. Total asetnya sebesar 4.719.481.525. Hasilnya adalah 0,175. Pada tahun 2018, ROA-nya sebesar 0,13. Total hutangnya yaitu 636.456.458.042. Total asetnya yaitu 5.816.875.753. Hasilnya adalah 0,14. Jadi, dari kedua rumus yang digunakan untuk perhitungan ROA diperoleh hasil yang sama. Begitu pula untuk perhitungan ROE dengan dua rumus yang berbeda tersebut juga akan diperoleh hasil yang sama. Dari kedua perusahaan tersebut diperoleh data sebagai berikut. Pada perusahaan Siloam International Hospitals Tbk diperoleh ROA pada tahun 2017 1,4%, 2018 sebesar 0,34%, dan ROE pada tahun 2017 sebesar 0,016, 2018 sebesar 0,0041. Sedangkan pada perusahaan Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk diperoleh ROA pada tahun 2017 sebesar 15%, 2018 13%, dan ROE pada tahun 2017 sebesar 0,175, 2018 sebesar 0,14. Dari perhitungan menggunakan metode ROA dan ROE di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk memiliki kondisi yang lebih baik daripada perusahaan Siloam International Hospitals Tbk. Berdasarkan pendekatan rumus, apabila ingin menaikkan ROA, maka ada dua opsi, yaitu dengan meningkatkan laba bersih atau dapat juga dengan mengurangi total aset. Namun, akan lebih efektif apabila meningkatkan ROA tersebut dengan meningkatkan laba atau dengan meningkatkan penjualan, karena biasanya perusahaan itu tidak mau apabila menurunkan aset hanya untuk mendapatkan ROA yang baik. Apabila ingin menaikkan ROE dengan perhitungan laba bersih dibagi dengan total ekuitas, terdapat dua opsi, yaitu dengan meningkatkan laba bersih atau dapat mengurangi total ekuitas. Sedangkan apabila ingin menaikkan ROE dengan perhitungan ROA dibagi dengan 1 min dep rasio atau 1 min total hutang dibagi dengan total aset, maka kita dapat meningkatkan ROA dan dep rasio. Apabila ingin menaikkan dep rasio, maka kita dapat meningkatkan total aset dan mengurangi total hutang.
Namun, dalam meningkatkan nilai deprasio, jangan sampai hasilnya 1, karena akan didapatkan hasil tak terhingga atau melebihi 1, karena akan didapatkan hasil minus. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari apa itu analisis DuPont. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.